Assalamualaikum. Sekarang kita akan membahas tentang teks narasi. Teks narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan suatu hal. Penggambaran ini dilakukan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang suatu peristiwa dalam urutan dan kurun waktu tertentu. Teks narasi mempunyai 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya unsur-unsur perbuatan atau tindakan dalam cerita. Yang kedua, unsur rangkaian cerita. Dan yang ketiga, adanya sudut pandang pengarang. Keempat, adanya keterangan nama tokoh dalam sebuah cerita. Kelima, adanya keterangan yang menjelaskan latar kejadian atau peristiwa. Keenam, unsur pikiran lebih tajam dibandingkan unsur perasaan. Dan yang terakhir ketujuh, penulisan isi cerita pada umumnya menggunakan bahasa sehari-hari. Teks narasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu narasi informatif. Narasi informatif merupakan teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua yaitu teks narasi artistik. Teks narasi artistik merupakan sebuah teks yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Dan yang ketiga yaitu narasi sugestif. Teks narasi sugestif merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan bermaksud terselubung yang bertujuan untuk memengaruhi pembacanya atau pendengarnya. Selanjutnya kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Teks narasi bertujuan untuk menghibur para pembacanya melalui cerita atau kisah-kisah, baik berupa cerita fiksi atau non-fiksi yang disampaikan oleh penulis. Teks narasi banyak ditemukan pada novel, roman, cerpen, biografi, dan autobiografi. Adapun yang termasuk ke dalam struktur teks narasi yaitu yang pertama, orientasi, berisi pengenalan nama tokoh, waktu, dan juga tempat. Kedua, komplikasi, berisi pengembangan konflik yang sedang terjadi. Ketiga, yaitu resolusi, berisi tentang penyelesaian konflik. Keempat, yaitu koda, berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari teks narasi tersebut. Selain struktur teks narasi, kita akan membahas kebahasaan dalam teks narasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti, seperti kata ganti orang, hewan, atau benda yang terdapat di dalam teks narasi tersebut. Yang kedua, terfokus pada kisahan partisipan atau pelaku tertentu yang lebih spesifik. Ketiga, menggunakan kata kerja bentuk lampau. Dan yang keempat, menggunakan urutan kejadian seperti setelah itu, yang akan datang, dan sebagainya. Dan yang kelima, memahami aturan tanda baca dalam kalimat. Unsur teks narasi yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam sebuah cerita. Tokoh dalam teks narasi tersebut adalah ciptaan oleh pengarang. Di dalam teks narasi, tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tokoh sentral. Sentral adalah tokoh yang berperan utama di dalam sebuah cerita. Lalu ada yang namanya tokoh periferal. Tokoh periferal adalah tokoh tambahan yang terlibat di dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu alur atau plot. Dalam teks narasi, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kaulitas. Sesuai dengan penyusunannya, peristiwa atau bagian-bagiannya dikenal dengan plot kronologis atau plot progresif dan plot legislatif atau flashback. Dilihat dari akhir cerita, dikenal 2 jenis plot, yaitu terbuka dan tertutup. Disebut plot tertutup apabila sebuah cerita memiliki akhir atau penyelesaian yang jelas.
Adapun yang disebut dengan plot terbuka apabila sebuah cerita tidak memiliki akhir atau bisa dikatakan dengan gantung atau penyelesaiannya yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Dalam teks narasi, latar berfungsi untuk memberikan konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Yang keempat yaitu judul. Judul adalah hal pertama kali yang dapat ditemukan di dalam sebuah cerita. Tidak jarang sebuah karya tidak memiliki judul. Judul seringkali mengacu pada tema, tokoh, latar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Yang kelima yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sudut pandang first person central atau akuan sertaan. Dan yang kedua ialah sudut pandang first person peripheral atau akuan tak sertaan. Yang ketiga yaitu sudut pandang third person omniscience atau diaan yang maha tahu. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang third person limited atau diaan terbatas. Keenam yaitu gaya dan nada. Gaya adalah cara pengungkapan yang khas bagi seorang pengarang. Gaya meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata. Yang kedua yaitu imaginary, citraan, dan sintaksis, pilihan pola kata. Selanjutnya ada nada. Nada adalah berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengungkapkan sesuatu sikap. Dan yang terakhir 7 yaitu tema. Tema merupakan makna cerita. Pada dasarnya, tema merupakan sejenis komentar terhadap subjek atau pokok masalah. Tema mengandung sikap pengarang terhadap subjek atau pokok cerita. Tema berfungsi untuk menyatukan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali teks narasi. Menceritakan kembali teks narasi artinya mengungkapkan kembali hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Salah satu manfaat menceritakan kembali adalah dapat meningkatkan kemampuan membaca. Kegiatan menceritakan kembali isi teks narasi ini dilakukan secara lisan di hadapan khalayak dengan penuh percaya diri sehingga isi dari teks tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan ulang teks narasi. Yang pertama yaitu menghilangkan informasi yang berlebihan. Yang kedua, menghilangkan informasi yang tidak penting. Yang ketiga, mengombinasikan berbagai informasi. Yang keempat, menyelesaikan topik kalimat. Kelima, menciptakan topik kalimat. Yang keenam, membuat ikhtisar.